warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, saya mengganggu, meminta waktu untuk belajar. Sebenarnya saya sebagai CGP itu harus banyak belajar tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya mengasih ilmu dari Bapak bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Ya, kita lihat istilah apa tadi? Dilema etika ya, sama rujukan moral. Dan rujukan moral. Etika itu kan ada dua kepentingan ya, dilema dua kepentingan yang sama-sama punya kebijakan penting. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Kalau rujukan moral itu benar atau salah. Salah. Ya, kita mengidentifikasi, terutama untuk mengidentifikasi ya kita mencoba langkah-langkahnya yang biasa kita lakukan untuk kita mengambil keputusan. Yang pertama yaitu kita kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Nilai-nilainya yang kita identifikasi dan kita saling masalahnya yang berhubungan dengan etika sopan maupun norma sosial. Yang juga tentukan siapa yang berkepentingan di situ, yang terlibat, apa yang sedang diperdebatkan. Kemudian kita cari bukan fakta-faktanya, fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang relevan, yaitu yang berhubungan dengan dilema etika. Setelah itu kita uji kebenaran dan salahnya. Ini tidak berhubungan dengan menggunakan uji legal. Dan uji regulasi masih bisa standar profesional, uji institusi, uji pengalaman depan, uji pendidikan atau idola. Terus itu juga kita menggunakan paradigma benar lawan benar, paradigma benar lawan benar, dan kita lakukan prinsip resolusi. Itu kata kembali solusi itu adalah prinsipnya adalah membuat keputusan atau solusi yang tepat dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan yang berbasis akhir atau bisa juga berbasis peraturan atau juga bisa berbasis rasa. Berarti istilah yaitu menggunakan kita investigasi opsi dilema itu ya, ada mencari munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif sangat kebingungan dalam mengambil keputusan. Karena itu buat keputusan dan kita refleksikan itu karena memang ini dialami oleh sendiri. Mungkin itu baik di internal maupun eksternal ya. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral berarti tadi dengan uji-uji tadi nih Pak. Iya. Minimal kalau uji legal kan kita tahu bahwa ini benar lawan benar berarti dilema etika, benar lawan salah berarti rujukan moral, seperti itu kita. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika, jadi sama-sama mengandung nilai kebaikan. Contohnya misalkan di sekolah ini misalkan ada anak yang berprestasi di kejuaraan
bulu tangkis misalkan. Nah, di kejuaraan bulu tangkis itu yang mengharuskan dia itu keluar kota selama 3 hari dalam seminggu. Kemudian dia meminta dispensasi ke sekolah bahwa dia hanya belajar di sekolah 3 hari berarti 3 hari sisanya dalam seminggu selama 1 semester gitu. Otomatis kan itu menimbulkan dilema etika di satu sisi dia berprestasi, tapi di satu sisi lain ada aturan akademik yang memang tidak memenuhi kalau dia izinnya itu 1 minggu 3 hari. Ya, yang namanya aturan atau regulasi kan bisa dikomunikasikan. Kita tidak bisa paten gitu. Kasih ya. Kalau ada sesuatu yang itu mengubahnya dan nasib, anak masih anak, terus kita tidak boleh mematikan daripada talenta anak. Insya Allah kita komunikasikan ya, dengan katakanlah Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran. Apalagi sekarang kan sudah bukan lagi pembelajaran konvensional, teknologi banyak nih Pak. Bisa apa istilahnya melengkapi dari kegiatan belajar bisa membaca secara itu kewajiban Bapak Ibu di saat diskusi di kelas sekolah bisa memajukan potensi anak dari dengan contohkan itu. Terus Bapak Ibu guru punya kewajiban. Ini memang tugas kita adalah pelayanan pada anak. Dan seperti pelayanan juga pada siswa harus guru harus lebih menang. Kasihan itu anak orang dan kita melaksanakan pelayan. Ini talentanya penuhi, itu memang talenta bakat yang harus kita kembangkan, tapi tidak meninggalkan daripada kegiatan akademiknya. Dan maka waktu itu bisa mencoba pendidikan pembelajaran secara daring. Itu kan berarti pandemi kan. Canggih nih Pak. Tapi kalau misal hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di pihak lain, misalkan contohnya di masa depan nanti anak-anak akan kayak gitu boleh, berarti aku besok kalau kayak gitu boleh kayak gitu. Berarti itu regulasinya mungkin berlaku terus-menerus nih Pak. Ya, iya itu. Kami sampaikan bahasanya kalau memang itu sesuatu yang menjadi bakat anak untuk dikembangkan itu kita kewajiban untuk memfasilitasi tanpa memindahkan kegiatan akademiknya. Ternyata kalau kita telusuri itu yang kita telusuri ternyata akademiknya tidak ditinggalkan tapi dengan metode yang lain. Mungkin yang tidak puas kan ada beberapa bagian anak lu kayak itu senang temen dia nggak masuk sekolah. Padahal dia sedang tugas juga. Iya, kita anak ini sedang tugas menyenangkan. Terus jadi tadi langkah-langkah atau prosedur yang diambil Bapak dalam menangani dilema etika itu tadi dengan kerjasama memanggil guru berkolaborasi seperti itu sehingga dihasilkan keputusan yang paling bijaksana. Terus yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah komunikasi, terutama komunikasi baik. Siapa yang punya pendidikan, siapa yang menyebabkan ada dilema etika, dilema etika yang terlibat langkah-langkahnya itu juga. Itu juga fakta-faktanya ya kita cari fakta-fakta data kira-kira dan yang relevan nanti semua orang yang kita terlibatkan harapannya punya pemahaman yang sama
saling memberikan itu begini, yang satu jadi begini, bagus. Jadi sekarang tidak saling mengutamakan pribadi masing-masing. Jadi komunikasi. Intinya komunikasi gitu. Kalau yang paling itu komunikasi yang baik, kita membangun kesepakatan. Terus seperti tadi nih Pak, kasus yang tadi itu kan memuaskan pihak sana, mungkin ada beberapa pihak yang tidak puas. Nah, selama ini apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Sebenarnya karena kita melihat dari dua sisi, ternyata menurut sisi sini benar, tapi menurut sisi sini juga benar gitu. Yang apa maksudnya? Tantangan. Ya. Tantangan itu yang paling itu memastikan pemahaman pihak-pihak baik yang puas atau yang tidak puas, memastikan dan menjamin bahwa keterlaksanaan itu adalah kepentingan dari sama. Di sini kepala sekolah akan disampaikan harus bisa melaksanakan diskresi yang sama-sama, artinya merasa lebih paling rugi atau paling untung untuk menyampaikan. Berarti menemukan titik temu antara pihak yang tidak puas dan yang terpuaskan. Kita jelaskan. Itu memang bicara pas sekolah. Sekarang itu tantangan banyak sekali dengan etika itu kayak di luar sekolah juga banyak gitu. Ada yang tidak kita sadari, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, dua-duanya benar. Gitu. Terus yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan ketika ada masalah? Apakah Bapak langsung ketika ada masalah langsung menyelesaikan di tempat? Atau mungkin ada jadwal tertentu secara periodik, mungkin Bapak menjadwalkan untuk bertemu dengan beberapa rekan yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau itu keputusannya harus pada saat itu, harus pada saat itu, kita langsung harus ada di tempat. Tapi kalau ada sesuatu yang artinya masih relatif agak panjang, jadi kita lebih intensif kita atur secara tahapan sehingga menghasilkan sesuatu yang tepat. Resiko daripada cepat mengambil keputusan itu memang ada minusnya tadi, karena memang deadline waktu keputusan ini harus dilakukan pada saat itu. Jadi kita temukan informasi yang lebih, pemikiran yang lebih di sini lebih dalam dan cepat. Ini yang kita kepala sekolah gitu. Kalau satu yang besar, kalau satu dalam bisa cepat. Tingkat stresnya tinggi nih Pak. Kenapa saya nggak pengen jadi sekolah? CGP harus dulu, bisa belajar sebanyak sekali. Nanti akan ada banyak CGP Pak, jadi tidak wajib untuk CGP. Terus yang selanjutnya, mungkin apakah dalam pengambilan keputusan dilema etika ada seseorang atau mungkin faktor-faktor pendukung di sekolah ini yang membantu Bapak dalam membuat keputusan? Ya, jadi sekolah itu manusia biasa, ada keterbatasan, ada kekurangan. Saya selalu mesti karena namanya sparring itu apa ya istilah untuk bisa membanding antara keputusan saya dengan pendapatnya yang kita butuhkan. Kita diskusikan, itu memang kami tidak harus pas-pasolah kami selalu mengambil itu ternyata lebih banyak kata lebih baik daripada satu kata, atau lebih banyak orang memutuskan
bukunya juga lebih baik. Berarti banyak masukan, banyak pendapat. Bapak berarti sifatnya terbuka nih Pak, Iya. open ended nih. Saya suka diskusi. Suka diskusi. Lebih terbuka, suka. Berarti open minded gitu. Nah dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, ini banyak pelajaran yang saya dapat. Memang di modul 3.1 saya sedang belajar untuk bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab nih Pak. Tapi memang prinsipnya itu bagaimana kita membuat keputusan yang selain bertanggung jawab juga berpijak pada nilai-nilai kebajikan, juga yang paling penting adalah berpihak pada murid. Nah, cuma saya masih banyak belajar ini. Bukan hanya pandangan bahwa nanti CGP akan jadi kepala sekolah gitu, tapi memang membuat keputusan itu bukan hanya ada di sekolah, di kelas pun kadang ada benturan terhadap murid A dengan murid B yang setiap komunitas seperti ada. Setiap komunitas apapun di mana itu ada. Jadi kalau jadi kalau kalian CGP setelah semakin terlatih itu, maka ketajaman mengambil keputusan berjalan bijak itu lebih kalau terlatih. Beda dengan orang yang di zona nyaman. Orang yang di zona nyaman dia jalan. Tapi kalau orang yang sudah biasa menghadapi tantangan, adanya dilema etika, ini memang yang paling berat. Sama-sama ada kebenaran di sini. Kayak kita cari satu tempat tengah, titik tengah, pada mereka berdua, pihak-pihak yang saling berkepentingan dan dipahami. Dan ini yang ini makanya tantangan. Terus dan alhamdulillah yang selama ini saya lakukan bisa mengambil dua-duanya, mendukung dan saling mengisi. Dan saya harus banyak belajar Pak. Saya yakin jenengan juga sudah sering mengalami. Sering mengalami. Resepnya beda Pak. Resepnya Bapak, resepnya satu sekolahan Pak. Resepnya saya di kelas aja. Itu di komunitas manapun ada, di keluarga juga ada, komunitas kecil, komunitas besar. Beda kepala, beda isi. Itulah yang harus belajar itu sendiri. Ternyata belajar itu sendiri tidak belajar sama dari peristiwa Pak. Ternyata kan sulit belajar. Apalagi guru nih Pak. Apalagi guru. Itu justru pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang kedua belajar itu seumur hidup. Banyak ya. Ada pepatah bilang begini Pak. Guru yang berhenti belajar hendaknya berhenti mengajar. Nah. Cuma untuk belajar itu butuh effort juga Pak, butuh niat, pertama-tama saya ikut guru penggerak itu rasanya lokro, males, terus kayak mengorbankan banyak hal. Terus walaupun sampai sekarang walaupun ada rasa malesnya, tapi tetap ketagihan belajar jadinya. Mau besok apa ya, mau besok apa? Juga intinya ini semakin orang semakin kuat karena punya konsep sendiri. Kenapa? Semakin banyak yang kita peroleh, itu kita mengenalkan, kemudian kita punya percaya diri karena kita menguasai lebih banyak tahu yang kadang kan orang tahu banyak ya, ini bisa menilai kok tahu banyak kosong gitu. Saya tahu dia nggak tahu ya. Nah itu bedanya ada ini belajar itu sendiri. Terima kasih ketika luar biasa itu CTP, insya Allah ilmu apapun dari sumber bidang apapun, kegiatan apapun itu bermanfaat. Betul. Terima kasih Bapak, saya mengganggu waktunya nih. Saya suka tadi sampaikan, saya suka diskusi. Bukan berarti saya selalu targetif juga. Jadi saya juga ada belajar juga dari teman-teman. Saya jadi diskusi.
tim dari SMA 1 masalahnya sama di sekolah di Sara di sini. Mungkin Pak sama di SMP 3 kan? Ya namanya lain kadang lain kelam. Lain kelam. Itu semuanya baik, tujuannya baik. Kita sama-sama. Maka kalau orang yang sudah belajar itu, saya lebih suka menyimak. Nanti pada saatnya saya harus keluar itu sebenarnya daripada orang yang banyak ngomong banyak tapi di sini tidak ada ya soalnya lebih baik mendengarkan dulu, menyimak baru nanti ketika mengeluarkan istilah pakai briefing gitu, bukan cuma omong kosong. Betul. Jadi Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ganggu yang tadi Pak Ukarno harusnya mungkin kondur atau tindakan kemana gitu. Besok mau ada acara apa? Ya, besok saya ada mengunjungi sekolah SMA atau ayah. Kemarin semacam suruh mengisi lah. Kasus studi banding di sini sana SMA ada. Ada ketemu ada kedekatan emosional mandiri ya. Dia banyak sharing lah. Seperti SMA 1 minta permintaan beliau ya sama saya satu itu saya di sunatnya satu selacak itu Minta KS up ya. Terima kasih, saya banyak belajar dari Pak Bandar tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semoga pembicaraan kita bermanfaat nih Pak, insya Allah dan membuka wawasan saya tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana, bukan hanya bijaksana, bijaksana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya melakukan beberapa pertanyaan Ibu, saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi katanya Ibu tak kenal maka saya gitu. Coba kalau nanti kenalan dulu jadi sayang sama saya. Saya Vika dari SMP 1 Purbalingga. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Nah, saya sudah belajar sampai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu. Nah, karena mungkin ini pengalaman baru untuk saya membentuknya mungkin karena saya seorang guru, saya masih lingkupnya di kelas, kemudian di lingkungan sekitaran sekolah, belum sampai untuk pengambilan keputusan yang mungkin skalanya besar. Jadi saya ingin belajarkan dari Ibu Nur yang memang sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Nanti saya juga akan mengaitkan dengan mungkin beberapa pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 3.1 ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk menjawab mungkin banyak pertanyaan Ibu dari saya. Nah, yang pertama, jadi dalam sebuah permasalahan kan memang ada yang namanya dilema etika dan ada yang namanya rujukan moral. Nah, menurut Ibu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi mana yang merupakan kasus dilema etika, mana yang merupakan kasus rujukan moral? Ya, terima kasih kepada Bu Tika yang sudah mau untuk jadi memang langsung sebagai dan tidak langsung emosi ya, hanya bercerita apa yang saya punya, apa yang saya hadapi. Jadi rujukan moral, jadi karena rujukan moral itu terjadi suatu perbedaan yang antara yang baik dan yang tidak sepertinya ya. Sepertinya ada yang baik dan ada yang untuk menjadi kepala sekolah, rujukan moralnya juga banyak sekali.
itu justru lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan itu dan yakin gitu. Lebih mudah. Misalnya ada anak mau masuk sekolah ke situ nih kan, katakanlah waktunya sudah mepet semester 2 gitu. Mereka pengen banget masuk ke situ dengan membawa embel-embel lah. Nah itu Sampingan dulu. iya. Kalau sampingannya berubah sampingan kelihatan, kadang-kadang ada sampingan yang nggak kelihatan itu yang tujuan moralnya menggoda iman. Menggoda iman. Tapi kalau yang itu sih malah saya lebih mudah, artinya lebih mudah untuk tidak gitu. Tapi yang agak memikirkan sesuatu itu yang satu lagi juga di dilema etika. Dilema etika itu sering terjadi. Katakanlah misalnya dalam suatu waktu harus A, harus B, dua-duanya benar, dua-duanya punya kepentingan, dua-duanya ada manfaatnya. Nah, kalau ini baru dikasih tahu kan ya? Iya. Nah, kalau seperti itu ya memang sering terjadi di sekolahan, dan saya selaku orang yang dijualkan di situ pasti jadi terakhir memberikan keputusan. Ini kok bagaimana Bu? Kesana atau ke situ? Gitu. Dan itu lebih sulit daripada orang. Iya, kalau bukan orang gampang, akhirnya gampang Jelas salahnya. iya, Jangan dilakukan. Oke, terima kasih Ibu. Ini sangat memuaskan di jawabannya. Jadi memang membedakan antara dilema etika dan tujuan moral. Ketika sudah tahu bahwa itu benar dan salah kan berarti tujuan moral lebih gampang untuk masuk jelas dulu yang benar gitu. Terus yang kedua ini selama ini bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Jadi Ibu dari SMP Negeri 4 Karangmojong ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang seperti itu? Jadi yang Dilema etika. ya, tergantung juga sih kasusnya. Ketika kasus itu bisa diwakilkan, kan ada wakil kepala. Iya, misalnya ada undangan rapat ini, sementara di sekolah itu ada Rapat dinas. rapat dinas. Pak undangan rapat bisa diwakilkan, saya wakilkan, gitu. Tergantung kepentingannya Iya, Oke, kan mungkin kalau misalkan ada masalah seperti ini Bu, mungkin peserta didik saya itu berprestasi di kejuaraan bulu tangkis. Nah, kemudian karena itu mengharuskan dia untuk 3 hari dalam seminggu melakukan pelatihan di luar kota, sehingga dia meminta dispensasi untuk hanya 3 hari belajar di sini. Secara pelatihan akademik itu tidak memenuhi kuota pembelajaran yaitu 80%. Ibaratnya dia hanya 3 hari di sekolah, kemudian 3 hari dia meminta dispensasi untuk belajar di Solo. Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus ini, kan dua-duanya benar. Yang satu dia berprestasi, membawa nama sekolah juga mungkin endingnya nanti ketika dia juara. Yang satu lagi dia tidak mengikuti pembelajaran secara penuh. Kira-kira kalau benar apa yang akan dilakukan Ya. Dua-duanya penting ya. Tapi perlu diingat juga bahwa sebelum ini kan ada masa pandemi yang sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, supaya dua-duanya itu dalam berjalan itu ya. Artinya bisa pelatihan selama 3 hari di Solo, kemudian pembelajaran juga dapat. Berarti Bapak Ibu itu harus mau melakukan pembelajaran secara daring. malam gitu. Iya. Paling saya yang sedang mengalami guru-guru tersebut saya laporkan dulu. Silakan untuk bisa membuat pembelajaran daring khusus untuk nanti gitu. Jadinya kan guru-guru jalan. Yang tetap berikutnya kita berpihak pada murid ini. Iya. Mungkin keputusan itu akan tidak
memuaskan untuk sebagian pihak gitu. Tapi jangka panjangnya untuk anak-anak yang lain, lo jadi kayak senang temen ya orang ke sekolah nanti nilainya ada gitu kan, senang temen dia bisa jadi gitu. Jadi kita melihat tingkat urgensinya gitu, mana yang kira-kira lebih urgent. Nah, jadi pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan. Jadi seperti tadi ini waktu menghadapi kasus dilema etika tadi, kalau kasusnya seperti itu mungkin guru pertama kali akan mengumpulkan guru-guru. Nah, langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang biasa guru lakukan di sekolah ini? Di luar kasus. Ya, untuk setiap kali ada kegiatan memang pasti ada kepanitiaan atau ada tim. Dan dalam langkah itu tetap saya gunakan. Saya tidak bisa segala sesuatu memutuskan sendiri, enggak. Pasti saya kumpulkan dulu. Tidak harus semua dulu, tapi timnya. Misalnya kayak misal kita mau menghadapi tes PAT, nanti panitia PAT yang dikumpulkan untuk pelaksanaan tugas. Setelah pelaksanaan tugas, nanti kita cek lagi, kita kumpulkan lagi baik itu berupa rapat atau pemantauan secara tidak langsung. Ini sudah sampai di mana pekerjaannya? Ini kalau rapat pertama ketika pemberian tugas, monggo yang sekretaris buat ini, kemudian yang bendahara silakan membuat. Nanti langkah keduanya tinggal kita kumpulkan lagi, kita tanyakan bagaimana tugasnya tadi sudah ada tugas yang kemarin sudah dikerjakan atau belum. Jadi itu pada kegiatannya, kalau kegiatannya sudah terlaksana, disuruhkan lagi evaluasi bagaimana membangun. Itu tahu. Kalau pengambilan keputusan itu pertama kali tadi mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, kemudian fakta-faktanya, tugas-tugasnya yang relevan apa, kemudian bagaimana setelah pengambilan keputusan itu kita kembalikan lagi untuk direfleksi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya pertanyaannya banyak. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang benar versi benar, jadi dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif? Alhamdulillah lah ya. Ada dua kegiatan sama-sama penting. Tapi pasti ada yang lebih penting ya. Yang lebih penting dipikirkan dulu, kemudian yang berikutnya itu kan bisa menyusul. Kalau dua-duanya memang harus dilaksanakan secara bersamaan ya, yang tadi diwakilkan. Kolaborasi lagi. Iya. Intinya tetap bagaimana membentuk suatu komunitas yang saling mendukung, saling melengkapi. Nah, tadi ketika menghadapi kasus dilema etika, karena itu benar versus benar, itu kan membingungkan. Nah, selama ini apa tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Wah, kalau tantangan pasti ada orang-orang yang tidak puas sebenarnya, tidak puas. Tapi memang itu harus diputuskan ya, harus tegas juga. Ada kalanya kita meminta pertimbangan dari bapak ibu, tapi ada kalanya kalau misalnya ini mintanya A, ini mintanya B, maka saya harus ambil jalan tengah. Saya harus memutuskan, harus tegas. Dan tantangannya yaitu kalau yang tidak cocok dengan keputusan, ya itu kadang-kadang jadi sungkapannya beda. Oh itu sebenarnya dikira saya cenderung kesini ibu, kalau betul. saya juga bijaksana. Ibu pasti sudah berpengalaman dalam membuat keputusan yang karena pengalaman latihan kan melatih ketajaman kita dalam mengambil keputusan. Dan ketajaman diwakili. Tapi memang kepala sekolah itu harus banyak tahu. Saya beberapa kali ada seleksi terus juga ada
kayaknya belum, saya mungkin gitu. Nanti kalau misalnya itu saya baper, saya terus iya sampai bilang, aduh, aku dianya suka gitu. Nah, lanjut ke 3 pertanyaan terakhir. Masih 3 ya? 3. Apakah ibu memiliki sebuah tata ala atau tata pelaksanaan atau jadwal tertentu dalam menentukan atau menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi apakah ketika ada permasalahan itu dilema etika, ibu akan menyelesaikan di tempat atau mungkin ibu akan mengumpulkan opini-opini dulu dari beberapa pihak yang terkait sehingga nanti ibu dapat mempunyai masukan-masukan untuk dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan seperti itu. Jadi yang kedua, dia untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, kemudian nanti mengakibatkan sesuatu pasti kan. Kalau misalkan kita tidak mengumpulkan katakanlah opini-opini pendapat-pendapat dari orang lain, nanti bisa jadi saya mengambil keputusannya jadi keliru. Jadi harus tentunya kedua open mind dulu ya. Nah ini, adakah seseorang mungkin tim, mungkin faktor-faktor pendukung yang mungkin aset nih dari sekolah, entah itu biotik maupun abiotik gitu, untuk dari atau mendalami gitu, yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus, terutama kasus-kasus dilema etika. kedua ya ada wakil kepala yang sangat mendukung. Artinya wakil kepala itu kan dia yang terjun langsung ketemu dengan bapak ibu, ketemu dengan siswa-siswa, dia yang komunikasinya lebih Banyak dia lebih banyak. wakil, awak dan sipil. Wakil. Kadang-kadang kalau di depan saya sebelum kepala sekolah dia sendiri bergabung, tapi di belakangnya kan enggak. Tapi beda dengan misalnya dengan wakilnya, pasti dia ngomong apa adanya. Sehingga saya bisa mengambil informasi itu dari wakilnya, karena dia yang terjun langsung ngomong sama bapak ibu. Kalau saya mesti ngomongnya di boleh atau enggak ya gitu. Kadang itu kalau usia dulu pertama kali saya jadi guru itu 2006. Bertemu kepala sekolah saja gitu, berpapasan, saya tidak duduk. Padahal saya juga tidak melakukan apapun gitu. Itu bawahan semakin kesini dia semakin berbeda karena Kematangan dari kedewasaan. Kalau saya ketuaan, awet muda. semakin tua itu malah jadi melatih sabar juga, bisa menahan. Waktu saya jadi guru itu mungkin ketika ada orang ngomong seperti itu bisa langsung saya yakin. Kalau sekarang dia harus bisa menahan, sabar, tenang. Permasalahannya apa terlebih dulu nanti begitu, nanti baru tahu. Jadi tidak reaktif langsung ibaratnya sudut pendek gitu langsung tapi semakin bertambah dewasa semakin banyak. Dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika ada masalah, hari ini juga harus selesai. Katanya sebenarnya sekarang kondisi. Kumpulkan dulu bukti-buktinya, nanti ya faktanya, jangan dulu memutuskan. Jadi kalau orang lagi marah itu harus memutuskan dalam waktu Kalau saja memutuskan dalam waktu singkat itu belum tentu memperoleh hasil yang maksimal. Jadi ditenangkan dulu, cari informasi kan kita lebih baik mengenai versinya si A. Versinya si B mungkin berbeda lagi. Itu saja masih di kaji lagi. Kalau mengambil keputusan kita balikan lagi, refleksi lagi. Nah, pertanyaan terakhir dulu, dari semua hal yang telah disampaikan, pengalaman saya ini ternyata saya yang menjawab. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik
Jadi semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dunia etika. Kalau Ibu nih, kalau misalkan setelah dari semua pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan bidang etika, apa yang bisa Ibu petik dalam pengambilan keputusan itu? Yaitu seperti tadi ketika ada dilema etika perlu ada yang mengkomunikasikan, tidak bisa langsung tapi tidak semua juga ketika yang harus mengambil keputusan lalu tapi kebanyakan masalahnya juga masalah sekolah ya. Kalau masalah sekolah berarti saya harus lebih bisa berkomunikasi dengan pakar, dekan, dengan sekolah lingkungan, bahkan dengan murid orang tua siswa ya gitu. Kadang memang ngomong di masa juga kadang masih dari murid ternyata yang masih jadi ketika seimbang dari akhirnya dan ya sudah selesai. Nah, ini dari pembicaraan kita yang singkat Ibu. Jadi saya senang sekali ngobrol sama Bunur terakhir, terus saya juga banyak dapat masukan. Ternyata pengambilan keputusan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena ketika ada masalah kayaknya langsung selesai. Tapi ternyata memang butuh kolaborasi. Setelah itu kita kumpulkan dari fakta-fakta tadi yang ada. Dan setelah dapat keputusan kita uji lagi, ada uji publik bisa benar salah ya. Benar salah ya, kalau sudah benar salah, kira-kira menurut intuisi saya ini gimana ya? Ada tapi saya enggak ya. Jadi terima kasih atas waktunya, Bunur. Semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang lagi. Iya, Ibu juga semangat, semoga menjadi guru gerak yang sukses. Saya tinggal di bulan Juni ya. April. Iya, kalau 7 Juli. 16 April kita selesai, yaitu